Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, kali ini kuliahnya kuliah online tetapi melalui video. Presentasi hari ini sudah diupload di My Class, jadi nanti silahkan teman-teman untuk bisa mendownload dan mempelajarinya lebih lanjut. Hari ini kita akan bicara terkait dengan materi terakhir kita sebelum ujian akhir semester. Hari ini kita akan bicara soal risk management. Apa sih risk management itu? Kemudian kenapa harus ada risk management terutama dalam instansi pemerintahan atau organisasi pemerintahan? Kemudian manfaatnya apa sih? Kemudian nanti apa yang dilakukan dan lain sebagainya. Jadi hari ini kita akan lebih bicara terkait dengan dasar-dasar di risk management in term of organization, public organization gitu ya. Oke, yang pertama adalah kalau kita bicara terkait dengan manajemen atau resiko ya, salah satu alat manajemen mutu untuk mengantisipasi tidak tercapainya apa yang diharapkan adalah dengan melakukan analisis resiko atau risk analysis sebagai bagian dari manajemen resiko atau risk management yang harus diperhitungkan untuk menjamin terselenggaranya jaminan mutu pelayanan atau quality management insurance yang berkesinambungan. Jadi manajemen resiko kita tahu ya dari katanya saja sudah ada kata manajemen resiko. Artinya adalah kita mau mengelola resiko. Resiko itu apakah harus diterima, apakah harus ditolak, apakah harus dikurangi dan lain sebagainya. Nah, tentu membutuhkan analisis, membutuhkan beberapa tools atau harus mengidentifikasi apa yang kemudian menjadi resiko. Seperti itu. Nah, dari historinya, sejak akhir tahun 1940-an, bahwa manajemen resiko itu sudah diterapkan sebagai bagian dari manajemen perusahaan. Hal tersebut dimulai dengan adanya kebijakan untuk mengalihkan beberapa jenis resiko pada perusahaan asuransi. Kalau teman-teman apa namanya tahu jasa raharja, kemudian asuransi-asuransi yang lainnya adalah itu contoh perusahaan-perusahaan asuransi yang kemudian menjamin resikonya itu tidak akan tinggi. Misalnya kalau raharja itu kan kecelakaan. Jadi nanti premi asuransinya kalau kecelakaannya ringan berapa, kemudian kalau berat berapa dan lain sebagainya. Nah, kemudian apa sih yang disebut dengan manajemen resiko? Menurut beberapa ahli di sini, manajemen resiko menurut Milton dalam bukunya Risky Business yaitu penerapan beragam kebijakan dan prosedur untuk meminimalisasi peristiwa yang menurunkan kapasitas dan kualitas kerja perusahaan atau organisasi. Jadi, ketika misalnya organisasi tersebut bergerak di bidang startup misalnya, harus ada manajemen resikonya. Kenapa? Karena menurut Milton di bukunya Risky Business ini, tentu harus perusahaan itu atau organisasi itu harus punya kebijakan atau prosedur untuk meminimalisir peristiwa yang akan menurunkan kapasitas atau kualitas kinerja atau kualitas kerja begitu ya. Misalnya eh, kalau misalnya ada pegawai yang malas-malasan, nanti resikonya apa? Nah, di situ harus ada kebijakan dan prosedur yang harus dilakukan atau yang harus dibuat gitu ya. Eh, Misalnya membuat sebuah SOP, standar operasional prosedur. Sedangkan menurut SNI ISO di tahun 2018 menyebutkan bahwa manajemen risiko itu didefinisikan sebagai aktivitas terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam kaitannya dengan risiko. Similar things sebetulnya dengan apa yang disebutkan Milton, eh, cuman di ISO mengatakan bahwa lebih terkoordinasi begitu ya untuk menghadapi kaitannya dengan risiko. Nah, semua bentuk kegiatan mengandung potensi resiko harus diidentifikasi, harus dianalisis, dan dievaluasi kriteria-kriteria resikonya.
contoh yang paling sederhana dan sering dilakukan mau perusahaan maupun organisasi instansi pemerintah yaitu selalu mengandalkan atau menggunakan analisis SWOT. Apa itu analisis SWOT? Analisis SWOT itu adalah mengetahui strength, weakness, kemudian opportunity, dan yang terakhir adalah threat. Jadi dia paham betul apa yang kemudian dipunyai sebagai kekuatan, kelemahan, kesempatan hingga ancamannya itu apa. Sehingga resiko itu dapat diketahui dan diatasi. Jadi harus diidentifikasi dulu, baru dianalisis, baru dievaluasi. Nah, syaratnya diperlukan komunikasi dan konsultasi dengan seluruh pemangku kepentingan atau stakeholders yang memantau, menganalisa, serta mengontrol resiko sehingga dapat dipastikan bahwa resiko lebih lanjut tidak perlu ada atau sudah bisa diminimalisir seperti apa yang dikatakan Milton. Kemudian manajemen resiko itu memungkinkan organisasi untuk apa? Pertama, organisasi itu bisa meningkatkan kemungkinan mencapai tujuan. Jadi karena resikonya itu sudah diminimalisir dengan kebijakan, dengan prosedur, let's say membuat SOP dan lain sebagainya, goals-nya itu nggak akan ada hambatan. Jadi jalannya lurus, agak berkelok sedikit, tetapi masih bisa ditangani. Beda dengan kalau suatu organisasi pemerintahan atau perusahaan itu tidak melakukan manajemen resiko atau tidak menganalisis resikonya apa. Mungkin gronjalan-gronjalan gitu ya, itu akan sangat terlihat sehingga untuk mencapai tujuan atau goals dari sebuah organisasi itu sangat sulit. Gitu. Kemudian yang kedua, mendorong manajemen menjadi lebih proaktif, menyadari kebutuhan untuk mengidentifikasi dan mengobati resiko di seluruh organisasi, meningkatkan identifikasi peluang dan ancaman, as I mentioned before about SWOT analysis, kemudian mematuhi persyaratan hukum dan peraturan yang relevan dan norma-norma, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dan kepercayaan, kemudian meningkatkan efektivitas dan efisiensi tentu, dan yang terakhir adalah meningkatkan kesehatan dan kinerja keselamatan serta perlindungan lingkungan. Ini sering disebut dengan K3 gitu ya, kesehatan keselamatan kerja. Nah, eh, kalau kita bicara di lingkungan pemerintahan, pada dasarnya manajemen resiko ini sudah diatur di dalam PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Jadi nanti teman-teman bisa buka apa isi dari PP tersebut. Nah, secara singkatnya, peraturan tersebut itu menjelaskan bahwa pimpinan instansi pemerintah itu menerapkan manajemen resiko dalam bentuk kegiatan, antara lain mempertimbangkan resiko dalam pengambilan keputusan, melakukan penilaian resiko berupa identifikasi resiko, analisis resiko, dan menyusun sistem informasi yang mendukung pelaporan atas penilaian resiko secara periodik. Artinya adalah yang dilakukan untuk manajemen resiko itu sebetulnya ada tiga hal, teman-teman ya. Yang tadi sudah teori sebelumnya sudah mengatakan bahwa untuk melihat resiko itu seberapa, di dalam sebuah manajemen resiko ada dilakukan tiga hal. Pertama adalah identifikasi, analisis, dan evaluasi. Nah, eh, arti dari kalimat yang kedua atau paragraf yang kedua ini intinya sama, bahwa pimpinan instansi pemerintah itu dalam menerapkan manajemen resiko itu mempertimbangkan pengambilan keputusan, melakukan penilaian resiko berupa identifikasi resiko, analisis, dan menyusun sistem informasi yang mendukung pelaporan atas penilaian resiko secara periodik atau itu disebut dengan juga evaluasi. Nah, kalau kita bicara tujuan manajemen resiko secara umum, nanti teman-teman bisa baca beberapa artikel jurnal atau buku terkait dengan manajemen resiko, tapi ini saya generalkan bahwa sebetulnya tujuan dari manajemen resiko itu adalah menjamin bahwa suatu organisasi dapat memahami, mengukur, serta memonitor
berbagai macam resiko yang terjadi dan juga memastikan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat dalam mengendalikan berbagai macam resiko yang ada. Agar apa? Agar pelaksanaan bisa berjalan dengan lancar, maka diperlukan adanya dukungan dalam menyusun kebijakan dan pedoman manajemen risiko sesuai dengan kondisi organisasi. Nah, ini teman-teman yang harus dipahami juga di atas saya juga sudah menjelaskan butuh komunikasi antar stakeholder. Kalau tidak ada komunikasi, kalau tidak ada dukungan, mustahil manajemen risiko ini akan berhasil di dalam sebuah organisasi. Akibatnya, ketika manajemen resiko itu tidak berhasil, maka tujuan dari organisasi itu juga akan sulit tercapai. Kalau kita bicara manajemen resiko, ada 4 langkah dan proses manajemen resiko yang umumnya efektif digunakan oleh organisasi. Pertama, ya jelas, menghindari resiko. Bagaimanapun kita harus bisa menghindari COVID-19, bisa menghindari misalnya resesi 2023. Bagaimana caranya? Kemudian mereka melakukan strategi membedah atau menganalisa, mengidentifikasi dulu, kemudian menganalisa dan mengevaluasi apa yang sudah terjadi sehingga ke depan itu bisa terhindar dari resesi tahun 2023 misalnya. Yang kedua adalah mengurangi resiko. Kalau tidak bisa dihindari, yang bisa dilakukan oleh organisasi pemerintahan adalah menguranginya. Oke, kita sudah tahu bahwa tahun depan ada resesi dan Indonesia misalnya termasuk negara yang akan terkena dampaknya walaupun mungkin tidak signifikan, tetapi kita juga harus mengurangi resiko-resiko yang nanti akan ada, resiko-resiko yang nanti akan kita hadapi. Kemudian yang kedua adalah ketika tidak bisa mengurangi, kemudian dibagi. Resiko itu dibagi. Misalnya melakukan kolaborasi eh, apa namanya dengan instansi pemerintah lain di luar atau di samping mengurangi ya. Kalau misalnya kita bicara soal satu instansi dengan instansi yang lain, kemudian kita berkolaborasi, harapannya bisa mengurangi, tetapi itu artinya juga membagi resiko, bahwa resiko ini tidak ditanggung oleh satu organisasi pemerintahan saja, tetapi dibagi dengan instansi yang lain. Kemudian yang terakhir adalah ya sudah menerima, tetapi menerima dengan memiliki strategi-strategi yang memungkinkan organisasi itu tidak rugi atau tidak menerima akibat dari apa yang terjadi. Nah, kalau kita mau membedakan sumber resiko gitu ya, resiko itu sebetulnya ada dari internal maupun eksternal. Tentu kalau dari internal yaitu dari instansi pemerintah itu sendiri. Misalnya akibat dari APBN yang misalnya tahun kemarin itu fokusnya ke COVID semua. Ada resiko. Resikonya apa? Misalnya infrastrukturnya jadi terhambat. Kemudian beberapa pembangunan yang itu ditujukan oleh publik dialihkan ke COVID-19 dan lainnya. Kalau di luar atau eksternal itu lebih kepada misalnya resiko bencana alam, kemudian resiko kayak COVID-19 yang tidak diduga dan tidak datang dari pemerintah, melainkan datang dari eksternal. Kemudian yang eh, selain itu berdasarkan tingkat resiko itu bisa dibedakan menjadi dua ya. Resiko manajemen yang mengarah kepada eh, yang sifatnya strategis atau kebijakan, atau resiko yang sifatnya operasional atau lebih kepada kegiatan teknis. Nah, eh, contohnya, misalnya saya mengambil instansi di Kementerian Keuangan. Berarti ketika saya pengen mengidentifikasi resiko yang ada adalah Kementerian Keuangan itu berdasarkan penyebab resikonya yang sering terjadi adalah resiko fiskal, resiko kebijakan, resiko kepatuhan, resiko legal, resiko fraud, resiko reputasi, resiko operasional, dan akan berdampak pada beban keuangan negara, penurunan reputasi, sanksi pidana, perdata, dan atau administratif, kecelakaan kerja, gangguan terhadap pelayanan organisasi, serta penurunan kinerja. Selain berdampak pada lembaga, hal tersebut juga akan berdampak pada masyarakat jika dalam proses pelayanan eh, terhambat. Jadi itu tadi ya, resiko itu menurut eh,
di Kementerian Keuangan penyebabnya dan juga akan berdampak kepada apa saja. Nah, itu contoh mengidentifikasi. Kemudian dianalisis nanti setelah ini, oh sudah tahu penyebabnya apa, dianalisis. Ini nanti ternyata kalau misalnya fraud itu kebanyakan karena apa, dianalisis ya. Kemudian dievaluasi. Nah, kebetulan dievaluasi itu muncul misalnya, oh ternyata kalau kita bicara kepatuhan banyak orang yang nggak bayar pajak, kemudian karena di keuangan banyak orang yang bisa korupsi dan lain sebagainya. Nah, manajemen resikonya seperti apa agar menghindari hal-hal tersebut, menghindari dampak ini, oh beban keuangan negara, penurunan reputasi dan lain sebagainya. Nah, ini tugas untuk teman-teman. Silahkan Anda memberikan contoh resiko di salah satu instansi pemerintah dan analisislah manajemen resikonya. Sederhana ya. Jadi satu instansi saja, kayak tadi penyebab resikonya apa, kemudian dianalisis kenapa itu bisa terjadi, dampaknya apa, dan manajemen resikonya itu seperti apa. Misalnya mau mengurangi, membagi, atau apa namanya, menerima dan lain sebagainya. Dikumpulkan di My Class, nanti sudah ada di My Class ketika teman-teman buka ini sebelum ujian akhir semester karena minggu depan insya Allah teman-teman akan melakukan ujian akhir semester atau final examination ya, maksimal hari Rabu minggu depan. Begitu teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, sehat selalu dan mudah-mudahan semester ini teman-teman nilainya juga bagus-bagus semua. Gitu ya. Kalau ada pertanyaan silahkan nanti japri atau silahkan di grup WhatsApp. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.